Nabi sholat berjamaah. Pengen kaya sholat berjamaah. Jangan luka lu jarah sampai ke Banten. Hampir-hampir ada tsunami, mati gara-gara jarah. Sholat subuh 40 waktu jangan putus, akan ada keberkahan. Ini bagaimana mau berkah baru 3 aja nanya sama Ustaz Fauji. Tan, belum ada rasa-rasanya ini ya. Kata Ustaz Fauji, nih gua hantam lu ya, gua gablok lu. Barang sembahyang subuh 3 hari pengen ada rasanya, gua gecek pala lu mendingan. Sholat subuh kan lebih baik daripada seisi dunia ini kata Nabi. Berarti apa? Kita ini cerdas. Ketika orang sholat subuh minta kekayaan, kecil buat Allah. Kenapa? Dunia ini masih kalah baiknya dengan orang yang sholat subuh 2 rakaat. Enggak ada apa-apanya permata, emas, intan, dunia ini enggak apa-apanya ketimbang kita yang sholat subuh berjamaah. Insya Allah 40 subuh. Pengen kaya ke Cirebon, bulak-balik Wali Songo, minjem bank keliling lagi duitnya kurang ajar bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu bi ihsanih. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alimil ulama yang saya hormati, para habaib yang saya tidak tata, saya tidak absen, banyak para habaib. Kalau saya absen jam 8 gak selesai ceramah saya. Guru-guru kita yang hadir, para ulama yang insya Allah kalaupun saya tidak tata, saya tidak rangkai namanya, tidak mengurangi takzim. Semoga para habaib, guru kita semua yang ada di Bojonggede ini diberikan kesehatan oleh Allah. Saudara hadirin rahimakumullah, bicara tentang perayaan Maulid bukan hal yang asing, tapi yang sangat asing adalah bagaimana memperingati Maulid ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maulid bisa dilaksanakan dengan uang 8 juta cukup, nggak pakai tenda kan, makanan 2 juta, kebuli 3 juta, saya 4 juta cukup. Betul nggak? Yang susah itu mengamalkan apa yang didapat tempat maulid. Orang pandai mengumpulkan orang begini, hari ini, malam ini, di musola ini rame, mampu nggak besok subuh model begini? Mampus gak nemu lu begini. Jadi yang paling susah itu mengamalkan. Orang boleh ngomong cinta Nabi, cinta Rasul, baca selawat, mancing mulu nggak sembahyang. Boleh saya ngomong begini? Kalau ada yang nggak seneng saya ngomong mancing, berantem sama gua nggak apa-apa. Gue kan diundang jadi penceramah yang harus berani. Kenapa sama tukang mancing? Takut. Maaf tukang mancing, jangan kesinggung. Resiko ngapa datang ke tempat maulid? Lalu apa tujuan maulid? Pertama, mengenal sosok Rasulullah. Dalam simtuduror sama isinya, dalam berjanji sama isinya, syaraful anam sama isinya. Jangan norak maulid. Itu maulid gaya baru, pakai segala rebana, norak lu. Sama Semtuduror isinya sejarah Nabi, Syaraful Anam isinya sejarah Nabi, Azab isinya sejarah Nabi. Lalu apa yang kita kupas malam ini? Pertama, mengenal sosok Nabi Muhammad. Insya Allah saya bahas nih. Saya jadi 3 kuat saya ceramah insya Allah. Bapak yang dengerin kuat nggak? Yang kagak kuat panitia ngebayar gua berapa miliar saudara?
Enak aja 3 juta, lama amat sih. Ini kan guru banyak duit, 10 juta bagi 10 1 juta gua keduman. Bukan sombong, tempat pertama 3,5 nih. Yang ngundang orang miskin, masa bojong kaya 1 juta, najis saudara-saudara. Terus nih, enggak, kalau suruh udah saya udah, kalau saya mah gampang, gua kan penceramah yang gampang. Kalau gua udah tas turun beres, cuman mana panitia gua cariin dulu, gua hajar loh. Yes. Yuk mengenal sosok Nabi. Apa Rasulullah bilang dalam Quran? Dijelaskan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kuutus kau ya Muhammad sebagai nabi dan rasul illa kaffatan linnas. Bagi siapa? Seluruh manusia. Bukan nabi orang Arab doang, orang Bojonggede juga nabinya dia. Jangan egois Arab tuh. Quran kan menjelaskan kafatalinas, artinya ini kalimat general umum yang mampu menafsirkan ini. Kata ulama, kafatalinas adalah nabi dari seluruh manusia, dari zaman Nabi Adam sampai nanti umat Nabi Muhammad yang terakhir. Nabinya Nabi Muhammad. Ini orang banyak yang egois. Turunan Nabi, Nabi yang mana lu? Paham nih? Basyira wa nadhira. Quran itu kenapa enggak Allah? Kayak odol ngaji, dipencet merocot, goblok bener sudah. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia enggak paham kalau Nabi Muhammad itu nabi seluruh umat. Hewan, tumbuhan, hewan yang melata, seluruh antara jagat raya ini yang diciptakan oleh Allah, nabinya Nabi Muhammad. Berapa? Mi'atu alfin wa arba'atu wa isruna afan. 124.000 nabi ditutup oleh Nabi Muhammad. 315 rasul ditutup sama Nabi Muhammad. Nih hebatnya Nabi Muhammad. Makanya Anda yang namanya Muhammad jangan bangga. Nama Muhammad nyolong sendal, goblok. Dalam Quran ada lagi nama Toha, itu juga nama Nabi. Jangan bangga nama Toha kalau akhlak masih hancur. Yasin nama Nabi. Jangan bangga nama Yasin, kerjaannya nyolong mulu. Ngapa nggak ketawa? Tadi ketawa Toha, sekarang Yasin jimbe, ngapa lu? Yasin, Toha, nama-nama Nabi dalam Quran luar biasa. Namanya bukan sekedar Muhammad, tapi apa kata Nabi? Ana li bi khamsati bi asma'i. Aku punya 5 nama. Pernah dengar? Pernah dengar belum? Lah itu tadi 5. Lu budeg amat lu. Makanya kalau panggil penceramah yang jelas, panggil penceramah yang gak jelas. Yang ceramah manggil penceramah namanya. Manggil penceramah yang di TV 14 juta pakai DP. Bang Udin ke rumah gua ngaraksi rokok juga kagak. Gua datang. Jangan canggih bagi baru jadi penceramah tingkat nasional belagu. Pengennya 13 juta, 14 juta pakai DP. Nih 3,5 adem. Gua kan orang Susukan. Kalau ada yang kagak resep sama gua, ya gua orang Susukan, dekat rumah gua, nyebrang 2 kali. Kali Baru, oh maaf, Kali Sanggerahan, Kali Pelayangan, nyampe rumah gua. Nggak usah harus mahal. Ada yang ngomong, enak dong, murah meriah. Kan jadi penceramah di saat sekarang ini serba salah. Ada penceramah galak, wah otoriter nih, sepuler nih, anti pemerintah. Ada penceramah lemah, tempe nih datang, begitu saudara. Serba salah. Namaku ada 5 kata Rasul. Selain Toha, Yasin,
Orang tuamu menamakan Toha, akhlak biar bagus. Ha? Namaku Yasin, akhlak biar bagusin. Jangan nama Toha nyolong Sunda, nama Yasin nolong beduk. Nama Muhammad diganti Madun, Dedun. Jangan Muhammad. Apa kata Rasul? Anali bi khamsati bi asma'i. Namaku ada 5. Udah tahu belum? Belum. Kalau udah tahu lu yang ceramah. Ngapain gua? Pertama namaku ana Muhammadun. Namaku Muhammad. Itu udah jelas dalam Quran. Yang kedua, ana Ahmad. Namaku Ahmad. Zabur, Taurat, Injil yang lama maupun Injil yang baru kemarin, itu nama Ahmad tertera, berarti Nabi Muhammad. Ahmad Nabi terakhir. Pernah baca Injil? Goblok lu. Quran kagak dibaca, Injil dibaca kan PA sudah. Namaku Ahmad. Yang ketiga, namaku siapa? Namaku Al-Mahi. Namaku Mahi. Ada orang Sunda di dia. Mun aya orang Sunda aya arti namanya nama. Cukup. Orang Bojonggede diem nggak ngerti situ. Norak melongo aja dah. Jangan suka tuh KTP Kabupaten Bogor, kalau bahasa Sunda kagak bisa. Di mana Pak Bogor? Di mana Bogorna? Teuing. Wah, aku orang Bogor, Sunda kagak bisa. Al-Mahi, hati-hati bahasa Arab. Al-Mahi ada bahasa Sunda Mahi. Nih, hati-hati bahasa itu bisa hancur tuh akhlak gara-gara bahasa. Belajar bahasa Inggris, open the door, berarti buka pintu. Karena norak begitu berangkat ke Taman Topi, lihat gedung open. Apa kata orang norak? Open segede gini, bagaimana rotinya ini? Iya kan? Mikirin depan kebun raya goblok, liatin open. Mikirin, akhirnya ada orang Cina masuk. Ya, Cina masuk, keluar Ambon. Apa dia bilang yang norak? Geseng nggak tuh gue bilang. Enggaknya hati-hati bahasa ya. Ajan juga hati-hati tuh, tibang salah lam pakai tahsin. Orang Bojonggede kan ada yang begitu. Pakaian mah BHS, sorban Kasmiri, ngaji kagak becus. Hayya alal falah. Ini ajan kalau begini kiamat buru-buru meletus lagi Gunung Semeru nih. Ada lam pakai tasjid, ada lam pakai tak marbutoh. Hayya alal falah. Itu artinya beda coy. Kalau hayya alal falah, mari kita menuju kemenangan. Hayya alal falah, yuk kita ke kebun. Artinya apa? Ayo, betul gak? Ayo kita ke kebun. Ngapain? Ya bertani. Loh, gue disuruh sembahyang, kok disuruh bertani? Goblok amat ya. Makanya hati-hati bahasa itu. Di Saudi Arabia, tragedi Bina itu gara-gara orang Indonesia. Kenapa banyak yang mati? Norak sama bahasa. Orang Arab kan keluar, listrik mati, dia amin. Amin, keinjek Arab ngompor mudan. Paham nih? Hati-hati itu bahasa ya. Al-Mahi apa? Kata Rasul, alladzina yamhullahu bil kufur. Aku ditugaskan, kenapa namaku Mahi? Karena aku bertugas menghancurkan kekufuran. Kekufuran bukan zaman Nabi doang. Bukan zaman sekarang doang, dari zaman dulu Pak. Alladzina yamhullah. Dalam hadis sahih ini baca. Buru-buru baca, ngaji juga kagak. Makanya kesempatan Saraful Anam dibaca, yang arti ini kita semua para ustad. Kalau zaman dulu Saraful Anam 6 rawi di Bojonggede, sampai melintir-melintir. Ya Nabi salam alaika. Ditanya, ngerti Wak? Enggak. Jangan fanatis, Saraful Anam juga sama, Simtud Duror sama.
jangan fanatis. Wah, ini modern nih, gaya baru maulid. Di mana ada gaya baru? Gaya baru tuh lenong goblok no. Jadi jangan fanatis tentang pembacaan riwayat Nabi ya. Yang fanatisme yang nggak maulid, nah itu boleh galakin. Udah jadi orang kaya bikin kaya di Bojonggede, BHS-nya, Kasmirinya mahal, umroh 2 balik, mulut goceng, tabok haji yang begini nih. Gue yang nyuruh. Kurang ajar bentuk haji. Ada haji yang begitu di Bojong. Makanya gue ngomong begini, ada gue pasti gue. Sedekah sama guru kalau nggak dipancing sama air kagak sedekah, goblok lu. Makanya gue nggak pakai mancing sama air, pengen tahu sedekah dulu sama guru gede. Paham lu ngomong gue? Nah jadi yamhullahu bil kubur, menghancurkan kekufuran. Di zaman Nabi, bukan hanya sekarang, kekufuran itu luar biasa pak. Sekarang Islam sudah berkembang, teknologi zaman sudah pesat, pemikiran manusia sudah modern, tapi kenapa kekufuran masih ada? Itulah manusia. Kadang-kadang agama dilogikakan. Masa iya sih orang mati bisa hidup lagi? Logika. Tapi kalau ada yang ngomong begitu, masa iya sih Pak Ustadz orang mati hidup lagi? Gua matiin dulu lu ego, baru hidup lagi. Kapan ntar dikubur? Nggak bisa logika. Nah sekarang kekuburan bukan hanya sekarang, dulu Nabi nggak boleh sembahyang Jumat dulu, masjid ditutup dulu, cuci tangan sebelum ke masjid dulu. Padahal gue udah bersih masih cuci tangan lagi, gue pergi mana wudhu yang ketiganya? Wudhu kan disunatkan kalau kita batal, boleh wudhu lagi, ngapa gue suruh wudhu mulu? Cuci tangan 4 kali, madang sekali juga belum di masjid. Nah kekuburan zaman sekarang banyak. Ibu-ibu tuh kubur nikmat tuh, ibu banyak tuh ibu-ibu kubur nikmat. Baru sekarang kubur nikmat, dulu kemana? Dapat laki hitam baru ngomong sekarang sama temennya, laki gue buleng amat ya cek. Dulu kemana mata lu? Apa terbakar api asmara goblok? Jangan salahkan, itu kan sudah nikmat dari Allah. Syukuri dapat laki model begini, untung masih laku sama lu. Mbak saya tanya, kalau ada laki-laki, Bu saya tanya, kalau laki ibu didemenin perempuan lain ridho enggak? 2 orang berarti semua ridho nih. Kalau suami ibu didemenin orang pacaran lagi sama janda yang lain, dengerin, ridho enggak? Jeritannya udah menyakitkan itu. Kalau ada laki-laki model saya ini, model ustadz yang di belakang didemenin perempuan lagi, itu bukan salah kita. Kenapa perempuan mau sama saya? Kan saya sudah beristri, berarti Anda pelakor dong. Paham? Kekufuran, hati-hati nih, kufur nikmat. Punya mobil 3 masih kurang, sama sodakoh kurang. Mobil 3, sodakoh kagak. PA itu Islam yang begitu. Toko 4, sama sodakoh pelit. Gila itu kiai, apa tuh ulama-ulama yang ngajarkan begitu? Apa kata ulama yang begitu yang keras? Gila itu orang. Kenapa kok harta yang banyak, duit yang banyak, investor ketika banyak diinvestkan di bank, duit yang ada nggak bawa kamu untuk mati? Itu orang kufur nikmat. Bapak juga begitu, dapat bini yang begitu, udah jangan kufur nikmat, nambahin nikmat. Maksudnya kawin lagi kan nambahin nikmat tuh. Paham ya? Bu, saya tanya, ibu dapat suami yang begini udah ridho? Ibu dapat suami yang begini udah ridho? Ridho? Lu kebanyakan ngomong, kan gue yang ceramah. Bu, ibu dapat suami begini ridho? Astagfirullahaladzim. Dengerin, Siti Hawa diciptakan manusia yang kedua. Nah ini gara-gara perempuan kagak tahu diri nih gue ngomong. Siti Hawa itu diciptakan sebagai makhluk manusia yang kedua setelah Adam. Lalu dari mana Siti Hawa tercipta? Tulang rusuk Nabi Adam yang bengkok. Diciptakanlah Siti Hawa.
Makanya perempuan biar kata di tempat ngaji bengkok, nggak pernah bener. Punya HP, akhlak kemana coba? Kita HP dipelihara, taruh dalam jas, taruh dalam kantong, nggak pernah buka-buka HP kecuali ngerekam. Kalau dia, kita ngajar Fathul Muin buat ibu-ibu ngaji, gue pikir baca kitab di tas, lagi selfie sama tas. Goblok lu. Bengkok nggak tuh? Dan perempuan bikin tua, bikin lurus. Perempuan sekarang bengkok. 80 tahun ikut senam, kan bengkok banget tuh orang. 80 tahun ikut senam di Indomaret tuh, pakai maskernya level 4 mati. Nenek 80 tahun pengen panjang umur, ndak usah senam, minta sama Allah umur bisa panjang, boleh, tapi kan badan lu udah nggak sehat coy. Lah kalau pelatihnya umur 40 tuh nenek-nenek ngikutin lah ke kanan nggak beletok, nggak balik lagi. Ini gara-gara cerewet gue jadi cita Hawa nih. Nah, perempuan itu diciptakan oleh Allah. Kalaupun manusia yang kedua setelah Adam, karena dia urat sarafnya beda dengan laki-laki. Wah, urat sarafnya mantap, makanya kurang malu. Perempuan rada kurang malu, lihatin kondangan ngebawa bocah mulu. Emang ada kondangan bapak-bapak bawa anak? Nah, ngaji selamanya bawa tas mulu. Emang ada ngaji kiai? Tanya nih guru-guru saya belakang, pernahkah murid kita bawa tas? Nggak ada, kecuali ngaji kitab. Lo dia mono kan, apalagi mulut, tasnya gedean. Ya cek, ya Allah, bawa tas gundal gendol. Makan perempuan itu, lihat aja. Kenapa saya bilang urat tadi bengkok, urat tulang rusuknya. Dengerin bu, Siti Hawa itu kuat urat nadinya. Wah, urat sarafnya diciptakan oleh Allah kuat. Makanya kau laki-laki lemah walaupun gagah, susah untuk move on dari sesuatu masalah. Perempuan gampang move on. Update temennya, ke Cikaret yuk. Ngapain teh? Main aja deket perahu, foto-foto, ntar kecebur mati lu. Di kampung anak itu HP laki sama perempuan mahalan dia, HP-nya segede-gede salon tuh. Update 24 jam nggak pernah berhenti itu. Mau sholat tahajud update, kan gila itu perempuan. OTW ngambil wudhu goblok. OTW sujud. Pagi-pagi ngaji sama temennya angem. Teteh kok ngantuk abis begadang ya? Tahajud. Ya kan jam tangan gue yang ngebeli, ngapa lu kagak boleh ngeliat jam gue? Gue mau ngeliat jam 3 kali, jam gue emang lu yang ngebeliin. Terus ya, kalau laki-laki move onnya berat, urat sarafnya kurang kuat. Makan kondangan 3 kali tempat madang juga. Kalau kita 3 kali tempat hajatan, 1 sudah makan, yang 2 nggak ditinggal, nggak makan. Oh no, emang cek saya belum makan, tadi makan apa di sana? Ngaji bawa tas gaya. Makanya ketika saya di Cenji tahun kemarin itu 2 hari di Cenji keliling saya ceramah dakwah, ada yang bertanya orang Singapura, Kiai, Indonesia pasaran tas mantap, kenapa Mister Indonesia senang dengan tas, kecuali ibu-ibu juga tas senang. Gue pikir bener juga, ngaji bawa tas, kondangan bawa tas, seminggu 7 kali ngaji, 7 tas warnanya kuning, coklat, abu-abu. Rebo ketemu rebo itu digantung, nggak dipakai, ntarnya pakai lagi rebo depan. Cuman hari rebo sampai ketemu rebo, kan Kemis Jumat kan lama, disemutin, tas disemutin. Kata suaminya, mama
ini ada apa tas? Enggak Pak, cuma rawi aja isinya sama surah Yasin. Kenapa banyak semut? Tahu deh tuh, begitu dibuka rengginang kering. Ibu, nah ini perempuan lagi. Kalau laki-laki Pak, dengerin, kalau masalah ada di rumah tangga malu untuk mengungkapkan aib. Ngomong sama mertua takut diomelin, ngomong sama guru kurang sungkan, gak enak rasanya, malu. Ngomong sama RT dianggapnya gue pengen bercerai. Ngomong sama Amil buru-buru ke KUA romannya kita ya, suruh sidang kagak, malu laki-laki. Makan Bang, pahit. Ngopi Bang, gak enak. Tidur Bang, belum ngantuk, melongo. Kuning mata, kuning nyesek, mati. Tapi perempuan kesel sama laki, sepintas lihat, kesel banget gue sama Bung, sama lu gue kesel banget. Kita keluar rumah mindo Indomie jumbo habis 2. Makanya perempuan itu hati-hati ya. Urat nadinya lebih kuat, malunya lebih kuat dia. Kita kurang malu, dia yang kurang malu. Kita radanya ama malu, rada malu. Perempuan, laki-laki mana ada main bola pendek, cuma main tinju. Pemain petinju itu pakai celana pendek. Perempuan ke pasar berani. Ya mahullah. Ya, kenapa? Kekufuran dihancurkan dengan apa? Dengan lahirnya aku, kata Rasul. Makanya lahirnya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, bukan rahmat bagi orang Arab. Sekali lagi, Nabi Muhammad dilahirkan bukan hanya rahmat bagi orang Arab, tapi rahmat bagi orang Bojonggede juga. Rahmat bagi gue juga orang Susukan. Paham? Jadi bercerita tentang Nabi persoalannya besar, bukan ekosistem yang kecil. Rasulullah walaupun umurnya pendek, ternyata sepak terjang Rasulullah mendunia. Kita ini kan banyak orang terkenal cuma di Asia Tenggara, tapi seluruh dunia Rasul. Dari mana? Dari belum ada orangnya, namanya sudah terpampang di pintu surga. Tuh hebatnya Rasul. Ini bercerita tentang Rasulullah. Lalu yang ketiga, yang keempat, namaku siapa? Namaku Al-Hasyir, kata Rasul. Apa Al-Hasyir? Alladzina yahsyurun nasu bil aqdam. Tugasku nanti mengumpulkan umatku berlekuk lutut di bawah kakiku, kata Rasul. Memohon apa? Memohon syafaat. Orang Arab mintanya sama Nabi syafaat, orang Sunda sama Nabi juga, apalagi Jawa sama Nabi juga. Jawa jangan sok. Madura nabimu Nabi Muhammad, minta syafaatnya siapa? Sama Nabi Muhammad. Pakistan sama Nabi Muhammad minta syafaat. Afrika yang hitam sama Nabi Muhammad. Kenapa? Seluruh manusia dan seluruh orang-orang yang ada di muka bumi ini, termasuk para ulama, para kiai, para habaib, para aulia, para orang-orang bangsa apapun kulitnya, warna apapun kulitnya, dari suku manapun dia datang, tetap mintanya syafaat kepada Nabi Muhammad. Makanya disebut Al-Hasyir. Jadi yasyurun nas. Ketika kenapa di kaki Nabi Muhammad diberikannya syafaat, Nabi Musa bingung, wahai umat, saya nggak mampu memberikan syafaat. Nabi Adam bingung, nggak mampu memberikan syafaat. Kenapa? Karena aku punya dosa besar lantaran aku nyerobot buah kuldi. Siapa lagi? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Maaf, jangankan ngajak orang bojong, anak gua aja Kanaan nggak ikut gua. Banyak dosa gua, minta sama Nabi Muhammad. Maka 62 tahun 11 bulan Rasul wafat. Jadi yasyurun nas bil aqdam. Ketika berlutut di bawah kakiku nanti, para umat yang lain minta, ya Rasul, syafaatmu aku nantikan. Ya Rasul, syafaatmu aku tunggu. Ya Rasulullah, semua dari zaman Nabi Adam menangis semua, berduyun-duyun minta syafaat. Tapi yang maulid malam ini udah dilihat sama Nabi. Lagi tadi asyraqal itu kan kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ketika ya Nabi salam
alaika ya Rasul. Ya sumbang kagak enak suara lu dah. Ini suara Soroful Anam, ini suara hijab. Kan kalau ngaji mah ada hijab, ada syikah, ada bayati, ada sobah, Husaini, jawabul jawab, ros. Itu kayak guru kita tadi Kori enak banget. Emang suaranya enak, lagunya ada. Selawat juga kudu enak. Kadang-kadang ibu-ibu Bojonegoro selawat ama mik mah doyan. Ama ngaji enggak tapi doyan. Tajwid kagak dirawatin, selawat kalimatnya enggak dibenerin. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Kalimat mana ini? Harfu jar kok bulbul begitu. Ada ya begitu. Yang enak kan pakai tajwid, pakai syarat yang enak ya Bu. Ibu-ibu tuh. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal. Ayo assalam. Terima kasih saya diberi kesempatan minum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu selawat tuh yang paling pendek. Nggak usah selawat yang panjang-panjang, pendek. Mana? Sholat komplit tuh. Sholat sholawat. Pengen kaya, sholat sholawat. Pengen berkah, sholat sholawat. Berjamaah sholatnya. Jangan sendiri-diri. Udah nggak punya ilmu sendiri sembahyang, kata malaikat hancur pisan. Ada musola deket nggak ngeh, susukan begitu pada budeg. Orang sini alhamdulillah lebih budeg. Emang apa Ustaz? Kok usil Ustaz tentang sholat berjamaah? Allah, kata Nabi, dia bicara sama Sayyidina Ali, ya Ali, kalau seandainya aku tidak sayang dengan umatku, dengan istri-istrinya orang itu, dengan anak-anaknya orang itu yang rumahnya dekat musola, yang rumahnya dekat masjid, berjamaah kagak dan sholatnya nggak pernah ke musola dan ke masjid, ku perintahkan kau bakar rumah orang-orang yang dekat masjid yang sholatnya nggak ke masjid. Kalau ini bisa jadi hukum di negara Indonesia, RT tiap hari megangin obor, megang bensin, terutama ngebakar rumah RT. Emang dia nggak pernah sembahyang berjamaah? Maaf teh, maaf ya teh, jangan kesinggung, termarah, ngomong sama lurah lu lagi. Lurah Abdurrahman kurang ngajar banget temen ente. Jangan begitu teh, kita sesama manusia nggak usah usil. Itu kan ajaran buat ente ya. Kenapa? Semua dibakar rumahnya. Untung hukum itu nggak terjadi. Artinya apa? Betapa keras persoalan sholat berjamaah. Maulid pandai, malam ini ratusan yang hadir. Subuh 2 orang, yang ajan dia, terhim dia. Mending kalau muda, kalau tua gua kasihan. Ya, ya, begitu. Orang mah terhim yang enak ya. Salatu wassalamu alaik. Enak, kita bangunnya juga. Terhimnya enak. Lihat deh. Ya. Ya Rahmarohimin dirana. Nenek-nenek bangun kencing doang cur. Bagaimana sholat berjamaah? Kalau bisa ya musola ini ya anak muda dah yang terhim ya. Ya begitu, biarin, yang penting enak. Ar-Rahmanir Rahimin, bangun, bangun, aki-aki bangun. Salatu wassalamu alaik. Nenek gigi kencing, cebok tidur lagi.
Yang azan anak muda enak kan ya? Tuh, kalau ada bedugnya. Ini kadang-kadang bedug bid'ah diceburin ke kali baru. Nggak ngapa-ngapa bedug, nggak bid'ah. Zaman Nabi nggak ada bedug, biarin. Zaman Nabi mah kita ikut zaman wali. Wali kagak pakai bedug ya, kita ngikut wali songo. Wali songo kagak, ya wali murid. Lu goblok amat sih, gara-gara bedug jadi masalah. Dung 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 dung. Kata yang ngajar kapan udahnya ini? Yang azan anak muda enak ya Pak. Enak gak tuh? Ya suara gue itu mah. Yang kita enak saat musolahnya bagus, yang terhim aki-aki, yang ajan aki-aki. Nah ini gue mulai enak dah puyeng. Nah ini Gunung Semeru meletus lagi nih. Bangun, bangun. Nenek-nenek separuh budek. Ini sampai siapa yang terlepas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan yang enak anak muda. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Enak kalau itu tadi. Alhamdulillah ilajayana ba'dama amam tanah wa ilaihin nusur. Kata bocah, waduh gegeruan be ini sampai siapa terlepas. Tapi kalau yang ajan anak muda semangat. Salatu khairum minan naum. Enak gak? Legal lagi atolah atolah yang datang 4 tinggal 1 kedinginan itu ya. Maaf ya, bukan ngatain aki-aki, emang udah modelnya begitu. Habis ajan kan yang kita mah enak ya. Salatullah salamullah. Nungguin jamaah lagi wudu. Kalau ada yang wudu, la ta'a rasulillah salatullah salam ala yasin. Enak ini mah kagak. La ilaha illallah wal malikul hakul mubin Muhammad Rasulullah. Udah nggak indah makanya yuk akhlak Nabi sholat berjamaah. Pengen kaya sholat berjamaah, jangan luka lu jarah sampai ke Banten. Hampir-hampir ada tsunami mati gara-gara jarah. Bukan nggak boleh jarah, saya juga mimpin jarah, bukan hanya di Indonesia, Jazirah Arab, Mekah, Madinah. Saya mimpin tiap tahun 2 kali berangkat ke kota Mekah dan Madinah berziarah. Tapi saya mohon Anda yang nggak punya uang ke sana jauh, sholat subuh 40 waktu jangan putus, akan ada keberkahan. Ini bagaimana mau berkah baru 3 aja nanya sama Ustaz Fauji. Tan, belum ada rasa-rasanya ini ya. Kata Ustaz Fauji, nih gua hantam lu ya, gua gablok lu. Barang sembahyang subuh 3 hari pengen ada rasanya, gua gecek pala lu mendingan. Sholat subuh. Kenapa? Sholat subuh kan lebih baik daripada seisi dunia ini kata Nabi. Berarti apa? Kita ini cerdas. Ketika orang sholat subuh minta kekayaan, kecil buat Allah. Kenapa? Dunia ini masih kalah baiknya dengan orang yang sholat subuh 2 rakaat. Nggak ada apa-apanya permata, emas, intan dunia ini nggak apa-apanya ketimbang kita yang sholat subuh berjamaah. Insya Allah 40 subuh. Pengen kaya ke Cirebon, bulak-balik Wali Songo, minjem bank keliling lagi duitnya kurang ajar bener. Cari berkah gak usah jauh,
di tempatmu itu sholat subuh berjamaah. Dan saya pesen kalau sholat jangan ayab-ayaban, udah istiqomah. Bayang ke Jakarta 5 hari di Jakarta, 5 hari di Banten, itu mah bukan sembayang, mendon madang goblok. Paham gak gue ngomong? Nggak usah repot-repot, musola kita ada, kenapa bawa panci jauh-jauh? Masjid kita ada, kenapa bawa baju sampai 4? Baju yang kau pakai tahajud malam itu, siang kau sholat berjamaah, subuh berjamaah, tidak usah ambrak-ambrakan kemana-mana, istiqomah kau sholat subuh, insya Allah ada berkah. Ini ke Abdul Muhyi Pamijahan 4 balik nggak ada rasanya, Ustaz. Yang kerasa cuma sepet doang, apanya, salaknya goblok ini. Makanya ikut Nabi ya berjamaah, sebab Nabi berhentinya itu tidak sholat berjamaah ketika sudah sakit parah. Sayyidina Ali nangis mau komat nggak jadi. Kenapa kata Sayyidina Ali? Kemana Rasulullah? Sakit, digendong nggak mampu, digemblok nggak bisa, karena sudah tidak lagi Rasul kuat untuk sholat berjamaah. Berarti Nabi sudah parah penyakitnya. Makanya ini jamaah musola sini nih ya, kalau seandainya musola As-Sa'adah ada jamaah deket nggak mampu sembahyang kemari, parah dah itu, sakitnya parah. Bawain jeruk, bawain apel, doain biar sembuh ya bang. Kan saya nggak sakit, hatimu setruk lo orang sehat kok nggak pernah berjamaah. Kalau gundang sedekah mah duluan datang. Pak maaf ya, rumah saya entar ya sedekahan, saya sekarang bapak saya mati nanti hari haulnya, tolong datang ya pak. Itu doang tuh ngikut berjamaah maghrib, besok udah nggak datang lagi. Pengennya dia doang didatengin. Kenal Jamban? Jamban tempat berak, tempat jorok. Jamban itu ama ulama, ama kiai songong. Pagi-pagi perut mulus Jamban nyariin kita, apa kita nyariin Jamban? Kita nyariin Jamban, nggak pernah Jamban nyamperin ke pantat kita. Sama orang Bojonggede kalau nggak pernah nyampur orang, nggak pernah sholat berjamaah, nggak pernah ke musola, sementara dia pengennya didatengin doang, itu Jamban. Mau kemana pak? Sedekah. Di mana? Rumah Mas Jamban. Terserah ini, yang kesinggung silahkan. Yang penting Jamban itu gue ngomong. Kalau lu pada ngambek, emang dasar Jamban lu pada dah. Ya, berjamaah, isi musola. Jadi DKM biar sabar, jangan gede ambek DKM, biar tulus hati. Sebab kita kadang-kadang jadi ngurus masjid, ngurus musola, enakan ngurus biduan 4. 17 Agustus ada dangdut, udah nyanggil, saya biduannya, saya panggungnya. Ngurus musola berat pak, makanya ngurus musola berat. Kemarin ada orang tuh, kita mabok ajan, biarin dah. Lah mabok ajan biarin be. Ayo Allah Solo, ayo alal pola apa ini? Dimarahin sama Pak Haji. Heh, lu apa Jan? Iya Pak Haji. Lu ngapain? Sholat subuh Pak Haji. Nggak usah galak, lembut. Itu gara-gara galak, hati-hati tuh. Jangan ke musola gua. Emang apa Pak Haji? Gua tanya lu, ajan lu kagak bisa. Sekarang subuh berapa rakaat? 4. Goblok lu. Islam apa lu diusir pak? Lah mabok, ketemu temennya si Udin lagi mabok juga, ganggung. Emang dari stasiun seloki minumnya, markirin mobil udah habis jadi puyeng balanya saudara. Ketemu si Udin, di mana Din? Bayang, di mana? Di situ musola. Lu mau kemana sekarang? Mau sholat subuh. Kemana? Ke musola. Iya. Sebetulnya sholat subuh berapa rakaat sih? 2. Waduh. Lu jangan ke musola itu dah. Emang apa? Gua baik 4 diomelin. Apalagi lu yang 2 dibilang begitu saudara-saudara. Paham? Jadi guru biar cerdas, jangan termakan isu oleh umat ya. Ini kadang-kadang yang goblok emang umatnya. Guru mah pinter, yang punya kurang akal pemahaman ini. Saya nggak butuh orang pinter, saya butuh orang paham. Begitu kiai. Kan pinter nggak paham pelit, pinter nggak paham pelit. Banyak orang pinter tapi pelit, nggak paham.
Kalau kuliah 1 semester 8 juta dibayar buat anaknya, ngaji mingguan, masya Allah, umroh bolak-balik 2.000 goblok. Udah ngajarnya ngajar sapinah, udah 3 tahun cebok nggak pindah-pindah, 2.000. Malaikat marah, gua pidek apa nih orangnya. Jangan pelit ya, dan jadi guru kudu pandai. Ini ada guru pandai dulu saya cerita di pondok saya, pesantren saya, gurunya ada ngocol tapi pandai, akalnya bunawas bagus. Nah, ketika kita mau bersuci harus yang bagus cara-caranya. Ketika kita membuang kotoran harus yang bagus dengan cara istinja yang baik. Apalagi kita kencing, pertama tidak boleh menghadap kiblat, hukumnya makruh dan dianjurkan oleh ulama, nggak boleh kita kencing menghadap kiblat. Jarah ke Madura, kiai kebelet kencing, bir berhenti heula sakata, kata si ajengan teh kan reki ieu kehampangan di bawah pohon ngadep mulon, santri ngelihat dari bis, wah gila nih kiai, gua disuruh bener, kenapa dia kagak bener, katanya kencing jangan dengan mulon, dia ngadep mulon. Begitu naik bis lagi ditegur, mama punten abdi des naruskan masalah tadi tah. Ngerti nggak saya ngomong Sunda ini? Masalah apa? Kenapa mama tadi, kata mama katanya kencing kagak boleh ngadep mulon, mama ngadep mulon. Iya, mama ngadep mulon, tapi kan barang mama pencongin ngalor begitu kata dia. Udah itu aja ya, insya Allah udah jam 12. Mohon maaf, nyampe mana tadi? Kencing bengkok begitu aja dah. Masih banyak, nanti kalau pengen ngundang saya lagi, cuman gua lihat malam ini dulu kekuatannya nih. Kalau malam ini mengecewakan, najis gua datang lagi dah. Nggak usah tanya lagi. Itu kiai deket, gimana kiai jauh? Kiai deket, kiai jauh segitu. Tapi maaf saudara, saya nggak pernah menghitung-hitung masalah uang. Yang menghitung uang kan panitia, bukan saya. Ya Pak ya. Adapun kalau seandainya ada Habib ceramah minta duit, habis ceramah minta duit, Habib gila itu. Habis kiai habis ceramah minta duit, kiai gila. Tapi ada penceramah capek-capek begini habis ceramah nggak dibagi duit, panitia lebih gila itu. Yuk, Mbak. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, kumpulin duit tahun depan, undang saya lagi. 5.000 amin. Ya Pak, karena ada pepatah lagi di akhir kalimat ceramah ini, kata Al-Maghfurlah guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ sering mengutarakan filosofi ini. Apa dia bilang? Kalau ada pisau melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau sudah lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Ya Bu, itu aja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.